Halo rakyat bumi yang berbudiman, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan merangkum alur cerita dari Piranha Double D yang rilis pada tahun 2012. Film ini awalnya menceritakan danau Victoria yang dekat pesisir pantai Amerika yang diserang piranha yang telah hilang selama ribuan tahun. Karena itu daerah itu dikarantina oleh pemerintahan, dan pertanyaannya, mungkinkah hal itu terjadi di tempat yang lain? Dan sepertinya begitu. Karena itu langsung saja kita ke ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dua orang peternak mengeluarkan jasad kudanya yang telah hilang dan ditemukan tewas di danau. Saat mereka mengait perut kuda itu, telur piranha keluar dari mulutnya, dan melihat perutnya bergerak, mereka mengetahui ada sesuatu di dalam itu. Saat melihatnya lebih jelas dengan korek, seketika api itu menjalar dan jasad kuda itu meledak mengeluarkan piranha dan telur yang ada di dalamnya. Dan akhirnya mereka tewas. Piranha Double D dimulai. Kemudian scene berpindah kepada Cat yang membuat iklan untuk pembukaan kolam renang yang benar-benar gila. Menyediakan fasilitas untuk kaum dewasa yang berenang tanpa sehelai benang pun dan penari telanjing. Lalu anak tiri Cat datang bernama Maddie yang libur dari kuliah untuk liburan musim panas. Pastinya dia menentang ide gila Cat, tapi Cat mengatakan itu dilakukan untuk memancing pengunjung ke kolam peninggalan ibu Maddie ini yang sudah lama tutup. Akhirnya terjadi perdebatan, dan Maddie pasrah karena dia hanya memiliki hak 49% di sana. Malam hari Maddie bertemu dengan teman lamanya yaitu Shelby, Ashley, Josh, Travis, Kyle, seorang polisi dan mantan Maddie, dan dia bertanggung jawab sepenuhnya keamanan di sana. Barry si pembersih kolam, dan dia telah memendam rasa cinta yang lama kepada Maddie, bahkan dari SD. Dan pekerja kolam yaitu Dave yang suka melakukan cikidi papau dengan lubang saluran air. Kemudian scene berpindah pada Shelby dan Josh yang berenang di Danau Cross di belakang perkarangan kolam Maddie. Saat itu ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang sangkar Shelby. Ow! What are you doing? Well, whatever it is, I don't like it. Merasa kurang nyaman, Shelby menyudahi renangnya. Sedangkan Ashley dan Travis ingin melakukan cikidi papau di mobil mereka. Ingin sensasi yang berbeda, Ashley memborgol tangan Travis ke salah satu tempat duduk yang ada di mobil. Di sesi pembukaan, kaki Travis tak sengaja menendang rem tangan mobil itu, dan mobilnya berjalan ke dalam danau. We're moving, Travis. I know. No. Sedangkan kunci borgol yang disimpan Ashley entah terjatuh kemana. Gotta go for help. Get back here! What are you doing? Ashley berteriak meminta bantuan, sedangkan gerombolan piranha telah masuk dan menggerogoti Travis. Pada akhirnya mereka tenggelam. Pagi hari Maddie menanyakan keberadaan Ashley dan Travis yang tak kunjung terlihat. Sedangkan Shelby sudah merasakan gejala piranha yang masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Kel dan rekannya mengeluarkan mobil Travis dengan mobil derek. Dan tidak menemukan jasad atau apapun yang berkaitan dengan Travis dan Ashley di mobil itu. Lalu Kel mengatakan kepada Maddie dan Shelby keterangannya, dan mungkin saja Ashley dan Travis aman dan berkencan di tempat yang lain. Sebagai seorang sahabat, pastinya mereka gelisah dan terpukul dengan hal itu. Maddie dan Shelby bercerita di tepi danau. Kaki Shelby yang di dalam air memancing perhatian piranha. Karena itu mereka berlari ke daratan. Piranha yang semakin buas menghancurkan kayu jembatan sehingga Shelby terjatuh ke dalam air. Untung Maddie berhasil menariknya ke atas. Karena goncangan dan dorongannya begitu kuat, sambungan jembatan itu terpisah dan tidak dapat. Maddie mencoba menarik Shelby dan pada akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam air. Dengan cepat mereka berenang ke tepian dan jump scare. Seekor piranha melompat pada wajah Maddie dan dengan cepat mereka memukulnya memakai batu hingga tewas. Barry yang sampai di sana. What the fuck is that? Karena itu, Maddie, Kyle, dan Barry mengunjungi rumah Tuan Goodman, seorang ahli biologi laut. Setelah melihat videonya tentang piranha di YouTube. Goodman telah mempelajari piranha selama setahun, dan Goodman mengatakan kemungkinan piranha yang ada di sana berimigrasi dari Danau Victoria melalui danau dan sungai bawah tanah yang penuh dengan belerang dioksida. Di mana belerang dioksida diciptakan dari aktivitas panas bumi dan itulah membuat mereka bertahan, bertelur dan berkembang biak.
Masalahnya sekarang, belerang dioksida bisa diciptakan pada perairan yang mengandung klorin, bertepatan dengan air kolam Maddie mengandung klorin, dan semua airnya dibuang dan diambil dari danau Cross yang berada di belakang tempatnya itu. Pastinya itulah yang membuat piranha itu bertahan di sana. Maka dari itu, Maddie meminta Tuan Goodman memberitahu semua orang bahwa adanya piranha di danau Cross dekat taman airnya, melalui akun YouTube pribadi Tuan Goodman. Tapi sayang Goodman tidak bisa melakukannya karena banyak orang yang tidak percaya lagi dengan perkataan Goodman setelah dia menulis buku terakhirnya yang berjudul Wabah Mengerikan Ikan Berjalan. Tapi Barry adalah salah satu orang yang menyukai buku itu. Thanks. Barry, you read a marine biology book? Well, I want to see what you're so interested in. Setelah mendengar pernyataan Tuan Goodman, Maddie ingin memeriksa semua pipa kolam yang mengarah ke danau, karena besok adalah acara pembukaannya. Dan untuk menjawab pertanyaan kita tentang keberadaan Ashley dan Travis, jasadnya bersama piranha di dasar danau Cross. Sedangkan Shelby menginap di rumah Josh karena masih terpukul dengan kehilangan Ashley. Entah kenapa di tengah rasa duka itu, Ashley merasa sesuatu yang aneh di tubuhnya, dan ingin mengajak Josh melakukan cekidi papau. Sedangkan Maddie bersiap-siap untuk menyelam di danau itu sendirian, karena Barry tak bisa berenang. Di sisi lain, Ken menelpon Cat dan membicarakan sesuatu yang janggal. Saat Maddie memeriksa pipa itu, kedatangannya diketahui oleh piranha. Maddie mencoba berenang ke tepian dan kakinya mendapat gigitan dari piranha. Untung Kyle dengan sigap membantunya. Setelah kejadian, Kel melanjutkan aktivitasnya yaitu berpatroli dan menghentikan mobil Cat dan membicarakan hal yang benar-benar rahasia. Cat memberikan uang kepada Kel, dalam kata lain itu bayaran Kel yang telah bertanggung jawab sepenuhnya dengan taman air itu. Dan sampai di sini bisa disimpulkan bahwa Cat dan Kel ini telah mengetahui adanya piranha di danau itu, dan mereka merasa aman dengan penyaring yang dipasang di ujung pipa yang mengarah ke danau itu. Sedangkan Shelby dan Josh cekidi papau. Saat adegan cekidi papau itu, sesuatu atau piranha yang tadi masuk ke lubang sangkar Shelby keluar dan menggigit burung puyuh Josh. Dan betapa terkejutnya Josh saat keluar burung puyuhnya digigit oleh piranha. Seketika Shelby kejang-kejang dan pingsan. Malangnya nasib Josh tak punya pilihan lain, dia memotong burung puyuhnya agar piranha itu lepas. Setelah sadar dari pingsannya, Shelby meminta bantuan kepada Maddie dan Barry, mengatakan Josh telah memotong burung puyuhnya. Singkat cerita, Josh dibawa ke rumah sakit dan Shelby ditahan karena pernyataan yang disampaikan Shelby kurang masuk akal tentang sesuatu yang keluar dari lubang sangkarnya dan menggigit burung puyuh Josh. Shit man. Dan sekarang saatnya pembukaan Taman Air Cat. Acara itu juga memancing kedatangan Sheriff, seorang legend, di mana sekarang dia takut air setelah kehilangan kedua kakinya saat melakukan penyelamatan dari piranha di Danau Victoria. Tak tanggung-tanggung, Chad juga mengundang penyelamat terbaik dan terkenal yaitu Hoff untuk memancing kedatangan pengunjung. Dan sudah bisa ditebak, Chad adalah orang yang hebat di dalam bidang marketing, dan masalahnya dia hanya terfokus kepada cuan. Di sisi lain, Maddie berdebat dengan Chad yang ingin mengambil air danau untuk kolamnya. Dia akan melakukan pengeboran dalam ke dasar danau untuk keuntungan yang lebih besar. Maddie mengatakan jika itu dilakukan, kemungkinan piranha masuk akan sangat besar di ujung pipa itu. Tapi Chad yang keras kepala dan isi otaknya cuma cuan menganggap Maddie adalah bocah yang berhalusinasi. Dan saatnya kekacauan dimulai. Tak menunggu lama, anak kecil yang bernama David melapor kepada ibunya dan mengatakan kalau dia digigit oleh piranha. Tapi si ibu mengatakan itu adalah gerasan kecil dan dia berhalusinasi. David melapor kepada Hoff, masih mendapat tanggapan yang sama. Tak lama kemudian seseorang melapor kepada Maddie, mengatakan dia melihat ikan di kolam. Karena itu Maddie mengatakan kepada Chad untuk menyuruh semua orang keluar dari kolam. Dan Chad masih tidak mendengar perkataan Maddie. Akhirnya dia bergerak sendiri menyuruh orang keluar. Di sana Kel yang telah mendapat bayaran sangat besar berusaha menghentikan Maddie. Saat itu juga kekacauan besar dimulai. Semua orang bersorak ketakutan dan air kolam berubah menjadi merah. Orang-orang berhamburan dan naik ke atas dengan luka gigitan di tubuhnya. Melihat anak kecil terjebak, disinilah jiwa kepelawanan Sheriff datang. Bring me my legs. Dan ternyata kakinya itu dilengkapi oleh shotgun dan menembak piranha yang mencoba menggigitnya. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan anak itu. Sekarang Chad melihat dampak dari apa yang telah dilakukan.
Hanya satu hal yang bisa dilakukan Maddie, menyuruh Barry ke gudang untuk menarik tuas mengeringkan air kolam. Disinilah Barry mengungkapkan perasaan yang lama terpendamnya kepada Maddie. I love you since 7th grade. I always will. I thought you were gay. Di sisi lain, Chad tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia ingin pergi dengan semua uangnya. Di perjalanan, perhatiannya terpaling melihat gadis cantik berlarian. Tanpa sadar, nilon yang terbentang memutus leher Chad. Dan is dead. Sedangkan Barry dan Dave sudah sampai di gudang, dan Maddie mencoba menyelamatkan orang-orang yang tertinggal di dalam kolam. Saat Barry menekan tuasnya, tarikan air keluar yang begitu kuat membuat Maddie terseret. Maddie meminta bantuan kepada Kel. Tapi Kel mengabaikannya karena dia takut darah. Akhirnya Maddie terseret ke dasar kolam. Barry yang sampai di sana menyadari Maddie di dalam kolam dan melompat membantu Maddie. Dan dia lupa bahwa dia tidak bisa berenang. Barry kembali ke daratan dan Maddie pingsan. Barry yang tidak mau kehilangan Maddie, dia datang memegang batu agar sampai ke dasar kolam dan membawa Maddie ke atas. Barry memberi O kuadrat kepada Maddie agar sadar. Di sisi lain, Kel yang bersembunyi karena ketakutan meyakinkan dirinya untuk berani masuk ke dalam kolam saat semua orang sudah tewas dan bencana sudah usai. Dia stres dengan semua yang terjadi. Sesungguhnya seharusnya dialah yang mengamankan situasi. Di sisi lain, Dave memasukkan minyak ke dalam mesin pompa yang ada di gudang, berniat ingin menghancurkan pipa yang mengarah ke danau. Dan piranha berhamburan dan Kel tewas setelah tongkat pengumpul sampah Barry terbang terkena dampak ledakan. Di ending film ini, Maddie ditelepon oleh Tuan Goodman mengatakan piranhanya lepas telah berevolusi belajar berjalan karena piranhanya telah hilang. Dan David memotret piranha yang masih hidup di tepi kolam. Dan dia tewas dengan keadaan kepala terpotong. Mungkinkah ini piranha peliharaan Tuan Goodman? Dan selesai. Little ginger moron. Karakter yang kita lihat, Chad adalah orang yang menghalalkan semua cara untuk mencari uang dan membuat dirinya tewas dari dampak kekacauan yang dibuatnya sendiri. Kel adalah orang yang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan uang haram, sang pengecut yang tak menjalankan tugasnya sebagai keamanan saat terjadi kekacauan. Maddie adalah wanita mandiri yang suka bertindak. Barry, lelaki tahu diri dan baik hati. Tuan Goodman, si jenius yang dianggap gila karena pemikiran hebatnya di luar nalar dan kemampuan berpikir orang pada umumnya. Dan yang paling penting, Dave adalah orang gila yang suka melakukan cikidi papau dengan lubang saluran air. Dan yang janggal, piranha yang masuk ke tubuh Ashley tidak menimbulkan kerusakan usus atau kerusakan lainnya, dan sepertinya piranha itu hanya bermain dengan cacing-cacing yang ada di perut Ashley. Sampai sekarang kita tidak diberitahu nasib Ashley, mungkin saja mendekap di balik jeruji. Dan Josh emang lelaki yang malang. Dan itulah kesimpulan yang paling gak jelas. Oke, mohon dimaklumi jika ada kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.